bahwa anak-anak dan perempuan itu secara teori, hasil-hasil penelitian itu membuktikan bahwa anak-anak dan perempuan itu lebih lentuk dari laki-laki dan orang dewasa. Rata-rata ya. Kalau secara insidentil, ya ada laki-laki yang bagus lebih dari perempuan. Tetapi rata-ratanya adalah anak-anak dan perempuan lebih lentuk dari laki-laki dan orang dewasa. Maka tadi Dr. Sudrajat juga sudah menyampaikan bahwa Anda latihan kelentukan itu akan baik pada usia-usia muda. Jadi ketika kita usia-usia muda, latihan kelentukan itu akan baik. Yang kedua, Anda harus tahu yang seperti tadi saya jelaskan, bahwa otot kita itu berbeda dengan karet. Kalau karet, kapan saja kita mau tarik sepanjang apapun, bisa. Itu saja, karet saja yang biasa lentuk saja bisa putus. Apalagi manusia. Manusia yang bukan karet, terus dipaksa lentuk. Padahal karet yang lentuk saja bisa putus. Gitu loh. Nah, tadi saya bilang juga bahwa otot itu kan berlapis-lapis tuh. Strukturnya ya ada fasciculus, di dalamnya berisikan fibril-fibril, di dalam fibril-fibril berisikan myofibril, di dalam myofibril ada filamen aktin, filamen miosin, masing-masing punya tugas sendiri-sendiri dan dia punya struktur yang begitu padat. Maka kita jangan mengacu pada Cina, kita jangan mengacu kepada siapapun, tetapi kita mengacu pada teori yang kita tahu, kita mengacu pada struktur tubuh yang kita tahu, dan kita berlatih sesuai dengan apa yang kita tahu, sehingga kemudian tidak mengakibatkan orang lain cedera. Saya punya video sebenarnya, kalau nanti saya tidak bisa putar, mungkin Dr. Rossi bisa memutarnya. Ada satu video yang sebenarnya paling menarik. Ada anak-anak yang sudah menangis sampai setengah mati, kemudian masih dipegang sampai 2-3 pelatih, kemudian ditekan sampai kemudian tidak bisa berdiri lagi. Dan saya sendiri pernah dilatih dengan cara seperti itu. Saya di taekwondo dilatih dengan cara seperti itu, tidak bisa split, kemudian ada pelatih yang datang terus langsung lompat dan pak injak di antara kedua paha, dan kemudian anak-anak itu kemudian bisa split, tetapi bukan karena dia bisa split, tapi karena sudah robek dan sudah putus ligamennya. Itu. Jadi tadi kita pakai acuan itu. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, kita misalnya mau split. Splitlah dalam keadaan yang normal sesuai dengan kondisi anatomi kita. Kalau risiko anatomi kita misalnya masih 1 jengkal dari lantai, ya biar aja. Di situ 1 jengkal. Tetapi maksimal. Karena latihan flexibility itu bukan sampai pada rasa sakit, tetapi sampai pada batas rasa sakit. Ya, jadi sekali lagi, latihan flexibility itu bukan sampai rasa sakit, tapi sampai batas rasa sakit. Jadi ketika kita sudah mengalami rasa sakit, maka berhentilah di situ. Tetapi apa kita berhenti di situ langsung berhenti? Tidak. Langsung stop? Tidak. Kita berhenti di situ. Kita tunggu otot itu akan mengalami adaptasi refleks. Ya. Dia akan mengalami stretch reflex. Dia akan menyesuaikan ya kondisi neurologi kita, kondisi saraf kita akan menyesuaikan. Maka ketika misalnya kita masih 1 jengkal lagi dari lantai, 1 jengkal itu kita tidak bisa turun lagi, maka bertahanlah di situ beberapa detik. Ya, kita taruh antara 10-15 detik atau 5-10 detik tergantung masing-masing orang, tidak sama. Ketika kondisi neurologinya sudah menyesuaikan, ada stretch reflex di dalamnya sudah menyesuaikan, maka dengan sendirinya Anda akan bisa menyesuaikan juga. Maka Anda geser sedikit lagi kedua kaki Anda akan turun sedikit. Nah, kemudian dalam beberapa waktu tertentu, Anda akan menyesuaikan lagi. Saraf Anda akan menyesuaikan. Ya, saraf Anda akan menyesuaikan. Ketika mulai turun, Anda sudah tidak kuat lagi, tahan, sudah maksimal itu tahan di situ. Beberapa detik kemudian Anda akan menyesuaikan dan Anda mulai meregangkan lagi. Maka secara bertahap Anda lakukan itu
maka dari hari ke hari kelentukan anak kita akan menjadi baik. Ada orang yang langsung dengan cara-cara yang instan. Bisa? Bisa. Kemungkinan cedera? Sangat mungkin. Bagaimana mengatasi cedera? Ya, orang sudah cedera, baru kemudian kita kasih obat-obatan dan dia sembuh. Tapi apakah itu baik? Tentu saja tidak baik. Mungkin dia akan baik saat sekarang, gitu. Tapi kemudian latihan-latihan itu akan tidak baik ketika kita sudah mulai usia tua dan kemudian kita mulai menjadi rongsokan di sana sini. Ya, mudah-mudahan itu tidak dialami oleh kita. Kita melatih anak-anak memiliki prestasi yang baik, tetapi mereka umur panjang dan selamat dan kita tidak menjadi pembunuh terhormat. Ya. Ya. Jadi yang saya sampaikan ini bukan karena saya tahu, tetapi karena juga saya membaca, banyak membacanya dan bisa saya sampaikan ini. Mudah-mudahan yang belum sempat membaca, ya kita share di sini supaya kita membuat tindakan penyelamatan kepada generasi-generasi penerus kita yang muda-muda. Anak-anak kita ketika saya lihat latihan yang begitu berat, kelentukan dan mereka sampai nangis-nangis, saya ikut ngiri gitu. Saya juga ikut ngiri gitu. Ya, mudah-mudahan kita tidak begitu. Satu lagi yang saya mau tekankan, mudah-mudahan mumpung saya belum lupa gitu ya. Karena karate ini paling banyak lari di jalan raya tanpa menggunakan alas kaki. Betul? Ya. Ya. Mulai sekarang mudah-mudahan jangan lagi. Kalau bisa, meskipun kita pakai pakaian karate, kelihatan sangar, kelihatan hebat, tetapi tubuh kita amatlah penting untuk di hari tua, untuk anak cucu kita bisa bersama-sama dengan kita. Jadi lari di jalan yang keras seperti aspal, ya, tanah-tanah yang keras, mohon menggunakan sepatu. Mengapa menggunakan sepatu? Ya, karena dengan menggunakan sepatu itu Anda bisa meredam benturan antara tanah dan tulang-tulang otot kita, tulang-tulang sendi kita. Anda tahu bahwa tubuh kita semakin ke bawah, semakin berat menahan beban. Leher ini hanya menahan kepala. Dia turun ke pinggang, ini hanya menahan tubuh bagian atas. Dia turun lagi ke lutut, semakin berat karena dia menahan dari paha ke atas. Semakin ke bawah sampai di pergelangan kaki akan semakin berat. Dan supaya Anda ketahui, tubuh yang paling banyak membuat orang menjadi tinggi itu adanya di tungkai. Tungkai itu selama masa pertumbuhan Anda dari 0 usia ya sampai perempuan usia 18 dan laki-laki usia 20-21 itu orang bisa bertambah tinggi. Setelah itu sudah tidak bertambah tinggi lagi. Ya. Tulang-tulang itu bertambah tinggi dari mana? Kalau pohon-pohon itu bertambah tinggi dari mana? Dari pucuk. Ya, muncul daun baru, muncul daun baru, muncul batang baru. Muncul daun baru, muncul daun baru, muncul batang baru. Itu pohon. Kalau manusia bertambah tinggi dari mana? Bertambah panjang dari mana? Dari ujung-ujung tulang. Lah ujung-ujung tulang itu ada berapa banyak? Kalau ada 200 lebih tulang kita, maka titik pertumbuhan kita ada 400 lebih. Gitu. Maka setiap tulang itu sambungan-sambungan tulang itu disitulah tempat pemanjangan atau pertumbuhan tulang kita. Dan tulang yang paling di bawah di kaki, pergelangan kaki dan lutut kita adalah tulang yang paling banyak menahan beban akibat benturan-benturan tubuh dengan tanah, dengan lantai. Semakin banyak benturan-benturan seperti ini membuat ujung-ujung tulang kita menjadi menebal, menjadi kaku, dan tidak bisa bertambah panjang lagi, mengakibatkan orang menjadi cebol, menjadi pendek. Kita tidak ingin ada generasi karate yang akan datang yang menjadi pendek-pendek, atau kemudian menjadi sakit di tulang punggung, sakit di tibialis, di tulang kering, sakit di togok, sakit di mana-mana, akibat dari benturan-benturan dengan tanah keras yang terjadi. Apalagi
pada anak-anak yang usia pertumbuhan. Ya, usia-usia pertumbuhan itu usia-usia puber itu. Ya, anak-anak usia pertumbuhan itu mereka lagi cepat-cepatnya bertumbuh. Antara ya dalam 1 tahun di usia puber itu anak-anak bisa bertambah tinggi sampai 12 dan 14 cm dalam 1 tahun. Cuma itu masa tingginya. Setelah sampai umur 18 dan 20 tahun, kita laki-laki dan perempuan sudah tidak bisa bertambah tinggi lagi. Yang ada adalah bertambah tebal dan bertambah lebar, bertambah bulat, tetapi tidak bertambah tinggi lagi. Maka di usia pertumbuhan, usia puber itu sudah dijelaskan oleh Dr. Sudrajat tadi, kita wajib menjaga kondisi mereka sehingga mereka tumbuh dengan baik. Usia 12-14 tahun, usia 10-12 tahun untuk perempuan, itu mereka dalam 1 tahun bisa bertambah tinggi sampai 14 cm. Jadi cuma ada 2 masa pertumbuhan puncak, yaitu ketika lahir sampai usia 1 dan 2 tahun. Kemudian setelah itu usia 10-12 tahun untuk perempuan dan 12 dan 14 tahun untuk usia laki-laki yang dalam 1 tahunnya bisa bertambah tinggi sampai 14 cm. Di usia lahir sampai 2 tahun itu bisa bertambah tinggi sampai 18 cm. Maka ketika anak lahir, kasih dia makanan yang bergizi supaya dia bisa bertambah tumbuh dengan baik. Dan kemudian dalam masa pertumbuhan sampai di usia puncak puber itu akan bertambah tumbuh baik, tetap makanan bergizi, ada stimulan dengan latihan yang baik, sehingga anak-anak itu akan menjadi baik. Saya kira itu tambahan-tambahannya saja. Nanti yang kurang ada ahli di situ, Dr. Rosi, Dr. Sudrajat, ahli pertumbuhan Dr. Sudrajat, ahli kepelatihan Dr. Rosi. Jangan tanya jauh-jauh ke Ambon, tanya dekat-dekat saja ke situ karena itu petinggi-petinggi karate. Setiap jam, setiap detik mereka bisa memberikan masukan. Saya acungi jempol buat mereka, selalu dekat-dekat dengan para sensei-sensei yang ada di situ, dan pasti Lemkari akan menjadi lebih keras, lebih kuat, lebih tangguh, lebih maju lagi. Ya, itu yang paling penting. Saya dari jauh hanya bisa melihat, menonton, dan memberikan dukungan support. Ya. Kalau ada lagi yang mau bertanya silakan. Siap. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada Dr. Rosi, Sekjen Lemkari, juga teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan berbagai kelemahan dan kekurangan saya bisa menambah wawasan kita semua dan bisa memberikan sesuatu yang berharga buat karate pada umumnya dan Lemkari pada khususnya. Os. Dadah.